Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam renungan GKK Menyapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali membangunkan kami, memberi kami kehidupan yang baru. Biarlah Tuhan kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan kegiatan kami yang lain. Biarlah Tuhan menolong kami, Allah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, renungan hari ini saya beri judul Akibat Menolak Allah, yang diambil dari Zakaria pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 17. Tetapi saya hanya bacakan ayat 16 dan 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mempedulikan yang lenyap, tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang luka, tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Sungguh celaka gembalaku yang tak berguna, yang meninggalkan kambing domba. Pedang akan menimpa lengannya dan mata kanannya. Lengannya akan kurus kering dan mata kanannya akan buta sama sekali. Bapak, Ibu dan Saudaraku, banyak orang Kristen mungkin termasuk kita yang sering kali menganggap bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan panjang sabar. Maka Allah akan terus bersabar terhadap perilaku kita yang tidak taat. Kita menganggap Allah akan mengampuni dan memaklumi kelemahan kita terus-menerus. Padahal pada kenyataannya Alkitab memberitahu kita bahwa kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Bagian yang tadi kita baca di kitab Zakaria ini salah satu bukti ketika Allah sudah tidak sabar terhadap bangsa Israel. Bagian ini merupakan satu nubuatan mesianik dari pasal 9 sampai ke 14 yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Dan pasal 11 ini secara khusus membahas tentang orang Israel yang menolak Allah menjadi gembala sejati mereka. Malah Israel mereka lebih suka, mereka memilih gembala yang palsu, yang jahat. Di ayatnya yang keempat, Allah memerintahkan kepada Zakaria, nabi, untuk berperan menjadi gembala yang menggembalakan kambing domba sembelihan. Nah, Bapak Ibu, domba sembelihan di sini melambangkan bangsa Israel pada zaman itu yang dipimpin oleh seorang gembala yang jahat, gembala yang egois. Gembala itu adalah para pemimpin rohani juga politik pada zaman itu. Bangsa Israel diperlakukan seperti barang yang diperdagangkan, tidak dirawat, tidak diasuh, tidak dipelihara. Dan bangsa Israel mereka tidak mendapatkan perlindungan baik secara politik maupun rohani. Karena pemimpin mereka hanya memikirkan keuntungan buat mereka sendiri. Allah menyuruh Zakaria memerankan menjadi gembala untuk menggembalakan kambing domba itu. Artinya Allah itu sedang menyatakan kasih dan kepeduliannya kepada umat Israel yang tersesat itu. Walaupun sebenarnya mereka menuju kehancuran ya karena dosa mereka sendiri. Di awal Zakaria menggembalakan domba-domba itu dan mengambil 2 buah tongkat. Tongkat yang pertama diberi nama kemurahan hati. Tongkat yang kedua diberi nama ikatan. Dalam waktu 1 bulan, Zakaria itu merasa tidak lagi bisa menahan hati terhadap domba-domba sembelian itu. Dan domba-domba itu pun merasa muak terhadap Zakaria. Itu ada di ayat 8. Akhirnya Zakaria mematahkan tongkat yang pertama, yang bernama kemurahan hati itu untuk menunjukkan apa? Bahwa Allah membatalkan perjanjian yang sudah diikat dengan seluruh umat. Itu di ayat 10. Lalu Zakaria juga mematahkan tongkat yang kedua yang bernama ikatan. Itu sebagai simbol untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dengan Israel. Itu ada di ayat 14. Dengan demikian sang nabi Zakaria ini tidak mau lagi menggembalakan kambing domba tersebut. Lalu di ayat ke-15
Allah kembali meminta Zakaria untuk mengambil pekakas gembala yang bebal. Maksudnya apa? Ini menandakan bahwa Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel kepada gembala yang bebal. Allah akan membangkitkan kembali gembala yang jahat itu. Alasannya apa? Karena bangsa Israel sendiri telah menolak Tuhan sebagai gembala baik itu. Dan sekarang domba kambing itu akan kembali diabaikan. Kembali lagi mendapatkan gembala yang jahat. Walaupun kelak Alkitab memberitahu kita Tuhan akan menghukum gembala yang jahat itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, karena bangsa Israel sudah menolak gembala yang baik, yaitu Allah sendiri, maka Allah akan membiarkan Israel digembalakan oleh gembala palsu yang jahat, yang bebal, yang tidak peduli, yang tidak merawat, yang tidak memelihara domba-dombanya. Malah sebaliknya, gembala-gembala palsu ini akan memakan daging domba yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Di ayat 16 ini menggambarkan secara kiasan bagaimana para pemimpin itu akan memperlakukan umat Tuhan. Bukan dengan kasih, melainkan dengan kekerasan, kerakusan, dan kekejaman. Itulah akibat yang diterima oleh Israel ketika mereka menolak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, karena ini adalah nubuatan mesianik, berbahagialah setiap kita yang memahami bahwa Kristus adalah gembala yang baik itu. Dalam Yohanes 10 ayat 1-21. Yesus bukan hanya merawat dan memelihara domba-dombanya. Bahkan Yesus juga memberikan nyawanya bagi setiap kita. Yesus mengenal suara kita. Dan sebagai domba-dombanya kita juga mengenal suara Yesus. Bapak, Ibu, saudara, setiap kita itu ibaratnya adalah domba. Gembala seperti apakah yang kita pilih untuk menjadi gembala kita? Apakah kita mau memilih Allah menjadi gembala sejati kita dan taat mendengar suaranya? Atau malah kita memilih gembala yang palsu? Bapak, Ibu, saudara, kita semua memerlukan gembala. Karena itu, pastikan Anda memilih mengikut gembala yang benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus gembala agung kami, ajar kami untuk memilih Engkau, ajar kami untuk mendengar suara-Mu, ajar kami untuk taat mengikut Engkau sebagai domba-domba-Mu. Biarlah sepanjang hari ini, dalam setiap hal yang kami kerjakan, kami belajar untuk mendengar suara Tuhan sebagai gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.